Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Heni selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran dan rekan-rekanku yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru yang tersedia di platform YouTube. Sebelumnya saya ingin bagikan pantun. Siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Putri Novita Ampolina, ada juga Mbak Fanda Arini, ada Mbak Widya Adiningtyas, dan ada Mbak Zulfa Mukhlisul Habibiyah. Selanjutnya pada bagian ini kami mempersilahkan kepada rekan-rekan semua untuk menyaksikan video YouTube yang telah kami analisis dengan cara memindai barcode. Nah, pada analisis ini kami akan mengutarakan mengenai strength, weakness, opportunities, dan threat. Memasuki analisis yang pertama yaitu strength. Kita ketahui sendiri, Chromebook itu merupakan jenis komputer yang dirancang untuk mempermudah berbagai aktivitas belajar untuk lebih cepat dan lebih mudah bagi peserta didik. Nah, adapun kekuatannya yang pertama ada akses belajar yang luas. Akses belajar yang luas ini dapat meliputi berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik, seperti dalam video ada sumber belajar Quizizz dan juga Canva. Untuk selanjutnya ada peningkatan keterampilan digital peserta didik. Nah, di sini peserta didik sudah diajarkan untuk memanfaatkan teknologi untuk mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, ataupun mereka mengasah keahlian mereka untuk memanfaatkan teknologi. Selanjutnya yang ketiga ada menciptakan kolaborasi antara pendidik dan peserta didik. Di sini anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas dengan memanfaatkan teknologi. Dan tugas guru di sini sebagai fasilitator untuk membimbing mereka sehingga adanya kolaborasi yang baik antara guru dan peserta didik. Yang keempat ada pembelajaran menjadi lebih interaktif dan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan adanya pembelajaran yang semakin menarik akan meningkatkan minat belajar siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Pastinya akan meningkatkan interaktif dan motivasi belajar mereka. Yang selanjutnya ada efisiensi dalam manajemen pembelajaran, yang mana Chromebook ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan materi, mengumpulkan tugas, dan juga untuk memberikan asesmen kepada peserta didik. Selanjutnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Penggunaan Chromebook ini memiliki banyak sekali variasi pembelajaran di dalamnya, sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan juga guru dapat merealisasikan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Yang selanjutnya ada penggunaan waktu yang lebih efisien. Dengan adanya bantuan dari Chromebook ini, tentunya pembelajaran dan pemahaman anak-anak juga pasti akan memakan waktu yang lebih sedikit. Dan yang terakhir, memberikan gambaran-gambaran yang lebih real saat mempelajari materi. Dengan adanya bantuan visual dan audio, akan membuat peserta didik menjadi mudah untuk berimajinasi atau memberikan pengetahuan yang dapat mereka tangkap, seperti itu. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fanda Arini. Oke, baik. Menyambung dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Putri. Jadi di setiap kekuatan pasti ada suatu kelemahan. Di sini saya akan membahas tentang strength atau saya akan membahas tentang weakness atau kelemahan yang ada pada teknologi Chromebook. Jadi yang pertama yaitu pembelajaran harus dilakukan dengan menggunakan internet yang kuat. Jadi, jika dalam suatu sekolah
tidak memiliki akses internet yang kuat, mungkin saja Chromebook itu tidak dapat dilakukan, tidak dapat diimplementasikan, tidak dapat diaplikasikan dengan secara baik dan maksimal. Karena tidak semua sekolah di sekolah dasar memiliki akses internet yang kuat atau juga bahkan ada sekolah yang tidak memiliki jaringan internet satupun. Kemudian yang kedua, tidak semua aplikasi bisa diakses menggunakan Chromebook. Jadi, teknologi Chromebook ini seperti bekerja sama dengan Google Chrome. Jadi, mereka bisa saja mengakses apapun asalkan ada di Google Chrome. Tetapi kalau misalnya tidak ada di Google Chrome, kemungkinan besar tidak dapat diakses dan tidak dapat diunduh. Kemudian, kompatibilitas pada Chromebook sangat terbatas. Jadi dalam Chromebook ini ada keterbatasan untuk pengunduhan aplikasi karena kapasitas memori internal dari Chromebook tersebut sangat kecil, tidak seperti laptop-laptop pada umumnya. Jadi tidak bisa mengunduh aplikasi-aplikasi yang berat, apalagi digunakan secara bersamaan. Jadi misalnya dalam satu pembelajaran, siswa diajak untuk membuat Canva seperti yang video kami analisis, membuat Canva dan juga melakukan kuisis. Jika diakses secara bersamaan, mungkin saja tidak bisa berjalan dengan lancar karena kompatibilitas yang sangat terbatas tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran harus dilakukan secara berkelompok karena jumlah Chromebook yang terbatas di sekolah. Seperti contoh, saya pernah mengajar di sekolah saya termasuk sekolah yang memiliki siswa yang banyak atau sekolah besar dan hanya memiliki 15 Chromebook, sedangkan setiap kelasnya memiliki siswa 30 hingga 35 siswa. Berarti otomatis pembelajaran dengan menggunakan Chromebook harus dilakukan secara berkelompok dan pengetahuan atau pembelajaran tersebut tidak akan maksimal karena dilaksanakan secara berkelompok. Jika bisa dilaksanakan secara individu, semua siswa dalam satu kelas tersebut pasti akan memahami materi yang diberikan oleh guru melalui Chromebook tersebut. Tetapi jika dilakukan secara berkelompok, resikonya adalah pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal dan tidak efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Widya. Berdasarkan hasil analisis kekuatan dari penggunaan Chromebook, maka terdapat peluang dari penggunaan Chromebook. Peluang di sini terdapat dua, yakni bagi siswa dan bagi guru. Poin yang pertama, peluang bagi siswa yakni pengembangan keterampilan digital. Penggunaan Chromebook membantu siswa membangun keterampilan teknologi yang penting untuk masa depan. Karena banyak sekali aplikasi yang bisa dioperasikan oleh siswa dengan disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Lalu poin yang kedua yakni pembelajaran yang fleksibel. Dengan pemanfaatan Chromebook, siswa dapat melanjutkan dan mempraktekkan pembelajaran yang telah ia peroleh di sekolah, sehingga pengembangan diri bagi siswa sendiri bisa dilakukan dimanapun itu dan kapanpun itu. Lalu poin yang ketiga yakni pemerataan pembelajaran atau pembelajaran yang inklusif. Dapat membantu siswa belajar dan mengembangkan kemampuannya yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan sesuai yang ia inginkan. Lalu bagi guru, peluang bagi guru yakni yang poin pertama, pengelolaan kelas yang efisien. Guru jadi lebih mudah mengatur dan mengelola kebutuhan kelas, baik dalam kegiatan belajar mengajar ataupun mempersiapkan dan menyusun perangkat pembelajaran. Lalu selanjutnya, pengajaran yang interaktif. Pemanfaatan Chromebook membuat guru dalam menyampaikan materi menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga akan nampak keterlibatan siswa, lalu siswa lebih aktif dalam pembelajaran dan kelas pun menjadi lebih produktif. Yang ketiga, yakni pengembangan profesional. Guru dapat meningkatkan kualitas keprofesiannya dengan mengasah keterampilan teknologi. Maka guru dapat lebih berinovasi dan kreatif dalam mengajar, baik ketika guru memilih metode atau strategi pengajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Suifa.
Baik, selanjutnya, mari menggali lebih dalam terkait dengan tantangan yang dihadapi guru serta siswa ketika teknologi masuk ke dalam ruang kelas. Pertama, mari kita berbicara tentang penguasaan teknologi. Siapa di sini yang pernah merasa ketinggalan saat menggunakan alat ataupun teknologi baru? Nah, tidak semua guru punya pengalaman yang sama. Ada yang mungkin perlu waktu lebih lama untuk belajar cara menggunakan Chromebook ataupun aplikasi lainnya. Jadi, kita butuh yang namanya pelatihan dan pastinya kesabaran. Selanjutnya, ada ketergantungan pada teknologi. Bayangkan, kita sudah siap mengajar, tetapi tiba-tiba koneksi internet kita hilang. Ini bisa mengganggu semua rencana pembelajaran kita. Kita perlu pikirkan bagaimana mengatasi masalah teknis seperti ini agar proses belajar tetap berjalan lancar. Yang ketiga adalah kesenjangan akses. Tidak semua sekolah di daerah yang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ada yang mungkin sudah canggih dengan menggunakan Chromebook, sementara yang lain masih bertahan dengan metode tradisional. Hal ini bisa menciptakan ketidakadilan dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu berbicara terkait dengan distraksi. Siapa sih yang bisa menghindari godaan untuk tidak membuka media sosial saat belajar online? Dengan Chromebook, siswa bisa saja tergoda untuk menjelajahi dunia maya dan kehilangan fokus untuk belajar. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi guru. Selanjutnya, mari kita lihat tantangan bagi siswa. Walaupun mereka punya Chromebook di sekolah, mungkin beberapa tidak memiliki akses Chromebook di rumah. Bayangkan harus menyelesaikan tugas tanpa internet. Ini bisa jadi masalah besar, apalagi dalam dunia yang serba digital. Kendala yang kedua yaitu kendala dalam penggunaan aplikasi. Ada juga siswa yang mungkin kesulitan menggunakan aplikasi seperti Canva atau Quizzes. Tidak semua orang tumbuh dengan teknologi. Hal inilah yang bisa menurunkan rasa percaya diri peserta didik. Kita harus mampu membuat mereka agar lebih percaya diri saat menggunakan teknologi. Kemudian ancaman yang ketiga terkait dengan keterbatasan interaksi sosial. Penggunaan teknologi seperti Quizzes yang berbasis game bisa jadi menyenangkan. Tapi kita juga perlu ingat bahwa terlalu banyak waktu di depan layar bisa mengurangi interaksi sosial. Siapa yang merindukan ngobrol langsung dengan teman-teman? Kita perlu menemukan keseimbangan dalam dunia ini. Dan ancaman yang terakhir, mari kita berbicara terkait dengan keamanan dan privasi. Saat kita menggunakan teknologi, ada resiko data pribadi yang terekspos. Kita semua ingin merasa aman dan nyaman saat belajar dan mengajar, bukan? Jadi, penting untuk punya protokol yang menjaga privasi kita. Hasil analisis daripada video pembelajaran menunjukkan bahwa dari 1 sampai dengan 6 aspek yang diteliti terdapat ketersediaannya, mulai dari jenis teknologi yang digunakan sampai dengan ancaman dan tantangan yang muncul jika dilakukan integrasi teknologi dan multimedia yang digunakan ke dalam pembelajaran di Indonesia. Jadi teman-teman, dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Mari kita gunakan informasi ini untuk berkolaborasi dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan sebuah pantun. Di tengah laut ada perahu, berlayar tenang membawa cita. Dengan kolaborasi kita mampu menciptakan pendidikan yang lebih bermakna. Kami dari kelompok 6 menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.